dalam yang lain. Iya, karena kemarin Citra tinggal di rumah, Citra nggak sekolah, jadinya anak-anak yang lain jadi males sekolah gitu. Jadi ngelihat Citra nggak sekolah, kenapa gue sekolah? Mungkin gitu kali ya. Aku nggak tahu sih, tapi kayak kasihan anak yang lain kalau Citra ada di rumah. Jadi aku mikir ya udahlah Citra aku bawa sambil nunggu proses akte lahir ya, akte lahir sama apa sih, data-data diri yang lain lah. Nanti dia sekolah kok bareng sama Naila, karena usianya sama 4 tahun. Baru pulang, iya baru pulang. Naila merasa terbagi kasih sayangnya. Iya mbak, emang harus terbagi mbak, karena anak saya 7. Jadi kalau saya fokus sama satu anak itu nggak boleh, itu nggak adil. Saya itu harus bersikap adil, 7 anak harus rata semuanya, walaupun saya juga nggak mungkin rata ya dalam kasih sayang. Gitu, jadi jangan bilang, Naila sekarang udah nggak disayangin, semua sayang, namanya anak asuh ya. Kalau nggak sayang, saya balikin ke emaknya. Ya, jadi jangan pernah bilang nggak sayang, kita sayang sama semua anak-anak asuh saya. Saya kasih yang terbaik. Kalau misalnya nih ya, aku sih hanya menyarankan aja, misalnya nih, kalian belum bisa bantu apapun, kan kita nggak pernah minta juga gitu, tapi tolong jangan pernah menghakimi saya, menghakimi anak-anak saya, gitu, untuk kayak seolah-olah kalian itu si paling tahu. Itu nggak boleh ya guys. Saya berangkat pagi pulang malam, itu semua untuk anak-anak saya ngasih yang terbaik untuk segi pendidikan, semuanya. Kalau kalian cuma bisa menjudge, cuma bisa menilai doang, sedangkan saya pontang-panting untuk anak asuh saya 7 loh, semua saya biayain. Kalau saya dibilang nggak sayang, saya nggak akan biayain mereka. Saya akan balikin ke keluarganya. Saya bertanggung jawab loh sama mereka. Gitu. Jadi ini garis keras Naila ini luar biasa, kadang bikin saya kesel gitu. Terlalu berlebihan. Lu sumbangsi kagak, lu bantu kagak, tapi cuman modal bacot doang gitu. Sorry ya, udah mulai agak ini soalnya. Kalau saya ngomong realistis ya guys, bukan saya barbar ngomongnya, saya ngomong realita gitu loh. Udah nggak bantu apa-apa, terus seolah-olah menjudge, udah nggak sayang sama si A, si B, semua sayang guys. 7 anak semua sayang. Tapi kita kan juga terkendala buat kayak bantu orang juga. Ini saya capek loh, abis dari pagi, dari Kerawang, Bekasi, terus Jakarta Timur, dari pagi sampai malam bantu orang. Saya harus berbagi juga untuk ngecek kondisi yayasan, ODGJ yang ada di yayasan, belum lagi ngecek anak-anak, sekolahnya gimana, terus pengasuh-pengasuhnya gimana, udah ngaji apa belum, udah sholat apa belum. Bi, lobet lagi. Gitu loh guys. Saya mementingkan orang lain merawat anak-anak ketimbang diri saya. Bisa aja saya sebenarnya dengan umur segini saya have fun sama teman-teman, nongkrong, chill, kesana kesini, tapi saya lebih milih untuk ya udah saya mengabdi. Jadi tolong jangan pernah menjudge apa yang saya lakukan, baik buruknya saya sudah tahu. Ya Bibi, ikan mati ya? Itu mati nggak? Oh enggak ya, emang celeng ya? Nggak harus pakai yang gede panjang. Gitu guys. Jadi emang fans garis kerasnya Naila tuh lebay, makanya banyak banget yang udah saya blok-blokin. Kenapa saya blok? Karena saya harus menjaga mental saya tetap baik, ya. Supaya apa? Supaya saya nggak mau ada nanti bulan anak asuh saya yang lain. Kasian ya. Suka sama Naila tapi barbar sama yang lain itu nggak baik juga. Saya aja emaknya nggak pernah milih-milih, kalian cuman suka aja milih-milih. Kayak mana loh? Semua anak ada plus minus guys. Semua anak ada plus minus.
anak ini lebih pinter, anak ini lebih nurut, anak ini lebih aktif, anak ini lebih itu, semua pasti ada plus minus, nggak ada anak yang sempurna. Even anak kandung, anak asuh, semua sama ada plus minus pastinya. Itu Zahra diurus sama Tenovi, makin cantik, badannya bagus. Iya, soalnya dia yang pertama olahraganya bagus banget, terus udah gitu dia renang itu kan ngebentuk otot ini ya, otot apa namanya, bahu. Jadi badannya kakak emang bagus banget. Itu guys, kasus anak 13 tahun itu kasusnya gimana ya, nggak tahu, katanya dia sempat mau ada ngelapor sama Kak Seto terkait videonya ditayangkan di YT, sedangkan ibunya tahu kalau saya konten kreator YT ya, terus dia minta tolong sama saya untuk dibantu, bahkan ada minta uang juga, katanya untuk biaya seragam. Giliran udah saya transfer, saya bilang ya udah Bu, nih saya lebihin, kan saya kira amanah ya. Terus udah gitu saya transfer sejumlah uang. Nah akhirnya tidak dibayarkan untuk beli seragam. Akhirnya saya bilang dong, Bu minta dong kwitansinya. Terus ternyata katanya kwitansinya nggak tahu anaknya yang bayarin, ya kan. Terus ya udah Bu, mana tolong diminta lagi, sama tim saya diminta nih, karena kan kita butuh ini ya, butuh kayak laporan dan lain-lain. Terus ternyata katanya uangnya nggak dibayarin untuk beli seragam gitu. Kan kita ya biasanya gini, kalau sama orang misalnya kita bantu nih, ya udah Bu kalau ada apa-apa info aja, apa yang bisa saya bantu insya Allah saya bantu gitu kan ya. Biasanya orang ada nggak enaknya dulu nih, misalnya kita pulang barulah dia minta, biasanya kayak gitu yang udah nih selama 5 tahun. Nah ibunya enggak, ibunya itu yang anak 13 tahun itu lagi di studio kan, terus dia langsung bilang, oh iya Mbak, kan aku bilang gini, Bu kalau ada apa-apa info saya aja, nggak apa-apa, selama saya bisa bantu insya Allah saya bantu, karena anak ibu juga ada di sini lagi kita rawat gitu kan. Maksudnya aku masih ada terikatan ya, karena anaknya kan kita rawat nih, jadi ibunya tanggung jawab kita gitu. Terus ibunya langsung bilang, oh ya Mbak, boleh Mbak bayar seragam harganya 900.000. Terus ya udah Bu, ini saya transfer, terus saya lebihkan, tolong dibayarkan gitu ya. Ya udah, ternyata tidak dibayarkan. Katanya dia mau ngelaporin saya sama Kak Seto gitu. Ya udah nggak apa-apa, laporin aja. Karena setelah itu anaknya diambil kan ya, anak yang hamil itu diambil, ibunya masih minta bantuan duit gitu, neneknya juga minta bantuan duit, semuanya keluarganya minta bantuan duit. Jadi aji mumpung guys, anaknya udah diambil, udah nggak ada urusan ya, udah ada bikin berita acara bahwa anaknya diambil atas kesepakatan keluarganya. Padahal saya udah bilang, Bu nanti kasihan anaknya, mentalnya kan kena ya, udah di sini aja dulu gitu, kasihan mental anaknya kalau ada di lingkungan yang toksik kayak gitu. Masih diambil, masih tetap kekeh diambil anaknya, ya sudah, nanti kita tunjukin chat-chatnya. Emang asas pemanfaatan. Saya dari awal sih feelnya emang udah ini ya, udah nggak srek, tapi kita niat bantu, ya udahlah kita mikir. Guys, masih ada mau parfum gak nih? Kita ngomong-ngomong, spill lipsticknya ada di etalase guys. Ini parfumnya 2 botol lagi loh guys tadi. Kita habis dari Kerawang, iya habis dari Kerawang nih aku masih pakai baju yang tadi. Dan ini aku nggak makeup ya guys, aku cuma pakai alis doang. Dan Novi mau tanpa filter nih, tanpa filter. Ini tanpa filter, nih bulu mata aku habis aku copotin jadi agak-agak botak gitu guys. Ini aku tanpa filter. Aku lagi proses penyembuhan, kan ada pori-pori tuh ya yang agak gede-gede. Nah itu aku pengen dikecilkan pori-porinya, jadi aku lagi perawatan itu guys. Ada sedikit tuh pori-pori yang agak besar, jadi aku nggak makeup karena kata dokter nggak boleh makeup selama 3 bulan.
jadi bulu mataku agak-agak botak gitu. Terus aku nggak main di pedi udah berapa lama ya, kayak males gitu loh guys, kayak lagi males. Karena main di pedi kan lumayan lama ya, kayak 3 jam, 2 jam. Gitu. Spill lipstiknya telah seberapa? Enggak sabar nunggu parfumnya. Ya sabar ya guys, lagi nunggu itu guys. Jadi ternyata kalau parfum baru tetap harus ada izinnya gitu. Jadi pengurusan izin lagi guys. Gitu. Jadi pengurusannya agak lumayan lama ya. Pengurusan izin, terus udah gitu daftar haki lagi, kayak gitu deh guys. Jadi makanya kita abisin parfum ini, habis itu kita baru launching di parfum yang agak premium ya. Harganya masih oke lah ya, kayak 150-an gitu. Kita ambil untungnya nggak banyak padahal. Nanya Bu Kursiti kok dicuekin? Lah emang saya nggak tahu mbak, kalau saya nggak baca berarti emang saya nggak tahu kabarnya, karena saya terakhir saya pulangin ke keluarganya di Semarang. Jadi kalau nanya Bu Kursiti saya nggak jawab ya, emang saya nggak tahu kabarnya gitu loh ya. Mbak Vera kabarnya gimana di dinas sosial? Vera itu udah kita serahkan sama dinas sosial Sukabumi, tempat lokasi dia berasal. Bu Neneng di mana? Bu Neneng sama di dinas sosial Bekasi. Itu atas persetujuan dari keluarganya, supaya keluarga kalau mau jenguk deket. Itu setelah kita rawat kurang lebih 1 tahun ya. Vera 1,5 tahun kita rawat, Bu Neneng 1 tahun. Gitu, tambah kurus kak. Iya kak, sengaja kak. Kok merah ya? Kerja apa? Kerja apa? Saya butuh kerjaan. Oh. Naila di rumah. Yuk parfumnya yang masih mau langsung gercep habisin aja. Langsung gercep payment ya untuk parfumnya. Tenovi mukanya masih apa tuh? Masih baby face. Oh alhamdulillah. Saya sih udah 49 ya guys. Jadi kalau dibilang baby face, oh makasih banyak loh. Yuk, lipstiknya aku ada di LT Pro. Nih, ini udah selesai belum? Kalau udah selesai, aku ganti yang lain ya. Pembersih muka nih. Parfumnya udah belum guys? Tinggal 2 lagi. Aku di apartemen ya, di apartemen betul. Masa umur 49? Iya guys, 49 aku. Mau jalan 50 November ini. November aku ulang tahun yang ke-50 tahun. Setengah abad. Kayak gak nyangka banget ya. Gak nyangka banget tuh gak sih? November aku mau bikin acara, kalian mau datang nggak? Tapi yang garis keras gitu nggak usah deh, nggak usah, males. Yang garis keras Naila tuh nggak usah. Suruh balik aja ke Pacebu. Barbar, males aku. Tenovi masa 49? Iya, sekarang aku 49, tinggi aku di 173. Aku tingginya 173. Berat aku sekarang di 67. Nih. Di 67 guys.
30 enggak, 49. 31, 32. Dibilang kelahiran 75. Yuk guys, yang mau parfumnya cepetan yuk, abisin aja nih 2 botol terakhir. Dilihat keranjang kuning aku dibeli, ada mukena, terus ada helm, ada deodoran, terus banyak deh guys. Dicek-cek ya guys, diceki-ceki. Kita palu gada, apa yang lo mau gue ada. Kak mau jadi istriku nggak? Enggak kak, nggak mau. Ini gara-gara kemarin kan suka bercanda-bercanda ya terkait jodoh-jodoh gitu ya. Yang DM ngajakin kawin semua, ya ampun. Kayak mana kita diajak kawin? Kak Novi mau nggak nikah sama aku? Adik mau nggak nikah sama aku? Will you marry me? Cenah katanya gitu.